wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmita Sari, mahasiswi semester 3 dengan NIM 1901090005 dari Prodi Tadus Matematika di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kemuhammadiyahan sebagai gerakan pendidikan. Subtema yang pertama yang akan saya bahas yaitu faktor yang melatar belakangi pendidikan Muhammadiyah, yaitu terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi dua, yaitu kelemahan dan praktek ajaran Islam, yang dapat dibagi melalui dua bentuk, yaitu yang pertama tradisionalisme, yaitu pemahaman dan praktek Islam. Tradisionalisme ini ditandai dengan pengukuhan yang kuat terhadap hasanah intelektual Islam masa lalu dan menutup kemungkinan untuk melakukan ijtihad dan pembaruan-pembaruan dalam agama. Berikutnya, yang kedua yaitu sinkretisme, yaitu pertemuan Islam dengan budaya lokal. Di samping dengan memperkaya hasanah, budaya Islam pada sisi lainnya telah melahirkan format-format sinkretik, pencampur adukan antara sistem kepercayaan asli masyarakat budaya setempat. Faktor internal yang kedua yaitu kelemahan lembaga pendidikan Islam. Salah satu kelemahan itu terletak pada materi pelajaran yang hanya mengajarkan pelajaran agama seperti bahasa Arab, tasfir, hadis, ilmu kalam, tasawuf, dan ilmu falak. Pesantren tidak mengajarkan materi-materi pendidikan umum seperti ilmu hitung, biologi, kimia, fisika, ekonomi, dan lain sebagainya, yang justru sangat diperlukan bagi umat Islam untuk memahami perkembangan zaman dan dalam rangka menunaikan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, terbagi menjadi tiga, yaitu kristenisasi, kolonialisme Belanda, dan gerakan pembaruan Timur Tengah. Yang pertama yaitu kristenisasi. Faktor eksternal yang paling banyak mempengaruhi kelahiran Muhammadiyah adalah kristenisasi, yakni kegiatan-kegiatan terprogram dan sistematis untuk mengubah agama penduduk asli, baik yang muslim maupun bukan, menjadi Kristen. Efektivitas penyebaran agama kristenisasi inilah yang terutama menggugah Ki Haji Ahmad Dahlan untuk membentengi umat Islam dari pemutadah. Yang kedua yaitu kolonialisme Belanda. Penjajahan Belanda telah membawa pengaruh yang sangat buruk bagi perkembangan Islam di wilayah Nusantara ini, baik secara sosial, politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Menyikapi hal ini, Ki Haji Ahmad Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah berupaya melakukan perlawanan terhadap kekuatan penjajahan melalui pendekatan kultural, terutama upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Yang ketiga yaitu gerakan pembaruan Timur Tengah. Gerakan Muhammadiyah di Indonesia pada dasarnya merupakan salah satu mata rantai dari sejarah panjang gerakan pembaruan yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Rida, dan lain sebagainya. Subtema yang kedua yaitu cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar, Muhammadiyah dituntut untuk mengkomunikasikan pesan dakwahnya dengan menanamkan hasanah pengetahuan melalui jalur pendidikan. Usaha Muhammadiyah mendirikan dan menyelenggarakan sistem pendidikan modern, karena Muhammadiyah yakin bahwa Islam bisa menjadi rahmatan lillahi alamin, menjadi petunjuk dan rahmat bagi hidup dan kehidupan segenap manusia jika disampaikan dengan cara-cara modern. Orientasi pembaruan di bidang pendidikan menjadi prioritas utama yang ingin dicapai oleh Muhammadiyah. Hal ini tergambar dari tujuan pendidikan dalam Muhammadiyah untuk mencetak peserta didik atau lulusan sekolah Muhammadiyah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki jiwa tauhid yang murni. Yang kedua, beribadah hanya kepada Allah. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua serta bersikap baik terhadap kerabat. 4. Memiliki akhlak yang mulia. Yang kelima,
berpengetahuan luas serta memiliki kecakapan. Dan yang keenam, berguna bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Subtema yang ketiga yaitu model pendidikan Muhammadiyah yang didasarkan atas nilai-nilai tertentu. Yang pertama, pendidikan Muhammadiyah merujuk pada nilai-nilai yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai sumber sepanjang masa. Yang kedua, ikhlas dan inspiratif dalam ikhtiar menjalankan tujuan pendidikan. Yang ketiga, menerapkan prinsip musyawarah dan kerjasama dengan tetap memelihara sikap kritis. Yang kelima, selalu memelihara dan menghidupkan prinsip inovatif dalam menjalankan tujuan pendidikan. Yang kelima, memiliki kultur atau budaya memihak kepada kaum yang mengalami kesengsaraan dengan melakukan proses kreatif. Adapun tantangan yang dihadapi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Yang pertama, masalah kualitas pendidikan. Yang kedua, permasalahan profesional guru. Yang ketiga, masalah kebudayaan atau alkulturasi. Yang keempat, permasalahan strategis pembelajaran. Yang kelima, masalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah tadi video persentase dari saya mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Semoga dapat memberikan wawasan kepada teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.